Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Ainun Nabila Syakban pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mempertebal keyakinan kebenaran dalam sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Yang kedua, siswa dapat berperilaku sebagai orang yang meyakini kebenaran dalam materi penurunan dan penulisan Al-Quran. Yang ketiga, siswa dapat memahami perbedaan ulama, sejarah, penurunan, dan penulisan Al-Quran. Yang keempat, siswa dapat terampil dalam memaparkan hasil analisis sejarah, penurunan, dan penulisan Al-Quran. Nah, pada poin pertama, Ibu akan membahas mengenai proses penurunan Al-Quran. Cara wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu menurut ulama ada 7 cara. Yang pertama, melalui mimpi. Dan yang kedua, dihembuskan langsung ke dalam jiwa. Yang ketiga, seperti bunyi gemercing lonceng yang sangat keras. Yang keempat, malaikat menampakkan dengan wujud seseorang laki-laki yang elok rupanya. Yang kelima, malaikat Jibril alaihi salam menampakkan dirinya dengan wujud aslinya yang mempunyai 600 sayap. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Muhammad SAW dari balik hijab. Selanjutnya ada proses penurunan Al-Quran. Proses penurunan Al-Quran diturunkan dari langit ke bumi pada malam Lailatul Qadar, yakni lengkap dari awal hingga akhir. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Pendapat pertama paling dikenal di kalangan masyarakat. Malaikat Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dengan 3 cara, yaitu menampakkan wujud aslinya, yang kedua, menyamar sebagai seorang laki-laki, dan yang ketiga, tidak menampakkan dirinya, hanya terdengar suara gemuruh seperti gemercing lonceng. Secara keseluruhan, Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Artinya, bentuk wahyu Al-Quran adalah bentuk yang paling tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal muzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin. Artinya, dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sungguh Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang dahulu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 196. Hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Proses penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Yang artinya, dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Selanjutnya, poin kedua yang akan Ibu jelaskan yaitu mengenai penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran ini terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada periode penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua,
penulisan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin, dan yang ketiga, penulisan Al-Quran pada masa pasca Utsmani. Nah, yang pertama ada penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Mushaf Al-Quran yang kita baca hingga sekarang ini telah melalui proses yang panjang dengan melibatkan banyak ulama Al-Quran. Setiap kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran, lalu membacakannya di hadapan para sahabat. Beliau menyuruh para penulis wahyu kutab untuk menuliskannya. Dalam kitab Al-Itqan fi Ummul Quran, Imam Jalaluddin Asyuti menyebutkan bahwa Zaid bin Sabit adalah seorang penulis wahyu yang utama. Penulis Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah Jamu'ul Al-Quran Al-Awwal, penulis dan pengumpul Al-Quran pertama kali. Adapun media yang digunakan adalah Al-Riqo, kulit hewan, Al-Aktaf berarti tulang hewan, Al-Likaf, lempeng batu, dan Al-Usub, pelepah kurma. Selanjutnya, periode penulisan kedua yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW. Lalu Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar agar segera mengumpulkan Al-Quran dan ditulis dalam mushaf. Kemudian Zaid bin Sabit ditunjuk untuk mengumpulkan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar dikenal dengan Jamu'ul Quran As-Sani, atau pengumpulan naskah-naskah Al-Quran dan ditulis ulang kedua kalinya. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan dibentuk tim penulis Al-Quran yang beranggotakan 4 orang, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Zaid bin Ash, Abdurrahman bin Haris. Pada masa ini dilakukan penggandaan mushaf Al-Quran dengan urutan ayat dan surahnya sama seperti Al-Quran saat ini. Selanjutnya, periode yang ketiga yaitu penulisan Al-Quran pasca Utsmani. Sejak ditemukan mesin cetak di Eropa pada abad ke-16, mushaf Al-Quran semakin mudah ditemukan. Al-Quran pertama kali dicetak pada tahun 1694 Masehi atau awal abad ke-12 Hijriah di Hamburg, Jerman. Sementara Al-Quran yang dicetak oleh kalangan umat muslim terjadi pada tahun 1787 di Sain, Rusia. Lalu di Kazan pada tahun 1878 dan di Istanbul pada tahun 1877. Dari referensi Kementerian Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa penerbit yang dahulu dikenal menerbitkan Al-Quran adalah Salim Nabhan dari Surabaya dan Abdullah bin Auf dari Cirebon. Sementara kelompok yang mengkoreksi atau mentashih Al-Quran yang beredar di Indonesia tercatat telah ada sejak pada tahun 1951. Kelompok tersebut pernah melakukan pentasihan Al-Quran yang dicetak di Jepang pada tahun 1960. Pada tahun 1957, Departemen Agama Republik Indonesia secara resmi telah mendirikan lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengkoreksi atau mentashihkan mushaf Al-Quran di Indonesia. Pada tahun 1983, Departemen Agama Republik Indonesia melahirkan mushaf Al-Quran standar Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi dari awal sampai akhir telah Ibu sampaikan. Oh iya, Ibu punya sedikit motivasi untuk menghafal Al-Quran kepada kalian. Ketika belum hafal, maka targetkan supaya hafal. Ketika sudah hafal, targetkan supaya lancar. Ketika sudah lancar, targetkan supaya istiqomah. Alhamdulillah, materi dari awal sampai akhir Ibu
telah sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semangat terus untuk belajar di rumah maupun di sekolah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.